Selamat sore saudara-saudara OFM yang terkasih. Saya diminta atau diundang untuk ikut serta di dalam proses formasi OFM, terutama menyangkut formasi saudara-saudara muda umur 30 sampai 40-an, dan yang kedua adalah umur 41 sampai sekitar 54 atau 55-an. Pandangan saya ini tentu saja berdasarkan pengalaman saya mendampingi para formandi, termasuk juga tentu saja para konfrater saya SIY. Di samping itu juga karena selama ini saya bekerja di dunia formasio, maka memang terlibat juga di dalam banyak proses formasi di kongregasi lain atau di keuskupan. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang barangkali ikut mempengaruhi saya dalam berpikir tentang apa yang penting, apa yang diperlukan di dalam proses formasio supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, pertama tentu saja keyakinan bahwa rupanya proses formasio itu perlu diperhitungkan tahapan-tahapannya, muatannya, dan proses yang terjadi. Tidak ada seorang imam atau religius yang kemudian ternyata ditemukan langsung yang matang dan dewasa begitu, itu tidak ada dalam sejarah. Membutuhkan suatu proses yang bertahap, gitu ya, yang bertahap. Dan rupanya kita juga menjumpai proses seperti itu ada di dalam kitab suci ya. Contoh yang paling saya sukai adalah Petrus gitu ya. Kalau kita amati Petrus di bagian Injil Yohanes yang terakhir itu ya, kan ditanya tentang apakah engkau mencintai aku. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kepercayaan untuk karya apostolik. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, percakapan di sana itu memuat suatu proses formatif yang memang membutuhkan waktu bagi Petrus untuk mencapai titik kematangan. Tuhan itu bertanya dua kali kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan di akhir formasi yang diberikan oleh Yesus. Dari sejak pertanyaan awal, apa yang engkau cari di bagian awal, dan kemudian engkaulah Mesias, dan terus bergumul sampai Yesus sendiri wafat, bangkit, dan di sana ada proses penampakan. Di situ ditanya kembali, apakah engkau mencintai aku? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan kulminasi. Setelah ada formasio, setelah ada pedagogi kemuridan yang dialami oleh Petrus. Pedagogi yang pertama tentu saja adalah apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan mewahyukan, mengajarkan, menunjukkan, dan memberi keteladanan tentang cinta. Sampai pada cinta yang tertinggi, yakni sampai pada salibnya itu. Itu yang diajarkan. Maka pertanyaannya, apakah engkau mencintai aku? Dan dua pertanyaan pertama itu dengan kata agape. Apakah engkau mencintai aku? Dengan cinta agape. Seperti yang kuajarkan, kutunjukkan, dan kuberikan. Tetapi Petrus tidak mampu menjawab itu. Dia hanya bisa menjawab dengan cinta filia. Ya Tuhan, aku mencintaimu, tetapi dengan cinta menurut levelku, kemanusiaanku, cinta filial. Dan dua kali Tuhan bertanya juga sama, Petrus menjawabnya begitu. Tapi yang luar biasa adalah bahwa pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan mengubah dirinya, menyederhanakan dirinya, bahkan menurunkan level dari agape ke tingkat filia. Pada pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya, apakah engkau mencintai seluruh cinta yang kamu miliki sekarang? Iya, aku mencintai seperti itu. Ini sangat luar biasa bagi saya. Itu adalah suatu proses pertumbuhan, proses perkembangan cinta, proses perkembangan kemuridan yang dialami oleh
dari pihak Tuhan. Ini yang menarik. Yang menariknya adalah bahwa memang tuntutan tetap sama, cinta agape, cinta yang tertinggi yang Tuhan inginkan. Tetapi rupanya kalaupun belum mencapai titik kesempurnaan, kepercayaan itu harus diberikan. Karya apostolik tidak harus ditunda, tidak harus ditahan, tetapi tetap dipercayakan kepada Petrus. Maka kalaupun jawabannya filia, Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Seakan Tuhan itu menurunkan kualifikasinya, tuntutannya, dan mengikuti perkembangan Petrus ini, perkembangan kemanusiaannya. Nah, ini dari pihak Tuhan. Dari pihak Petrus sendiri ada suatu proses yang serius. Kita mengenali Petrus itu kan seorang yang sangat spontan, yang sangat heroik, yang lambat untuk percaya, bergumul juga dengan persoalan-persoalan manusiawinya. Maka sangat wajar juga bahwa dia belum mampu untuk menjawab dengan cinta agape itu. Saya yakin itu ada unsur ilahi yang ada dalam pikiran Petrus, tapi juga ada kesadaran manusiawi yang belum mencapai titik kematangan di sana. Tetapi toh Petrus tetap menjawab, aku mencintai dengan kapasitasku, tetapi juga kemudian mendapatkan anugerah pelayanan. Nah, cerita ini menggambarkan tentang bahwa kematangan kemuritan itu membutuhkan proses. Dan kita tahu bahwa kematangan Petrus itu terjadi di akhir hidupnya, ketika dia meminta untuk mati dengan salib terbalik itu. Saya kira itulah momen agapenya Petrus. Teman-teman terkasih, saya ingin memakai ini sebagai suatu proses untuk kita itu berreformasi. Tidak dengan sesuatu ideal perfeksionis ke sana, tetapi sadar bahwa memang tujuannya adalah cinta agape yang penuh seperti yang Tuhan maksudkan, seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi di dalam prosesnya kita bertahap menurut perkembangan kemanusiaan, perkembangan kedewasaan, seperti juga Petrus mengalaminya. Sekarang kita masuk kepada babak yang kedua, yakni umur 41 sampai umur sekitar 54, yakni prasenior lah gitu ya, ini ke sana. Nah, menurut tahapan ini itu para imam, para religius umumnya sudah punya pengalaman apostolik yang lumayan gitu ya, sudah punya pengalaman karya yang beraneka ragam, komunitas juga bervariasi. Dalam 10 tahun itu kita berharap identitas dan apa yang mau dikerjakan itu sudah sangat jelas gitu ya. Maka di tahapan ini itu umumnya orang akan berhadapan dengan peran-peran yang sangat penting, peran-peran kunci dalam hidup ordo atau kongregasi atau di keuskupan gitu ya. Ini peran-peran kunci dipegang oleh orang-orang ini. Termasuk juga bukan hanya penanggung jawab karya kerasulan apostolik, tetapi juga umumnya pemimpin pun muncul dari generasi ini gitu ya. Maka memang orientasi suatu tugas perkembangan psikoreligius yang ada pada kelompok ini berbeda sekali dengan kelompok yang pertama tadi. Maka ada poin-poin mengenai perlunya suatu pengembangan jiwa kepemimpinan, jiwa pengelolaan yang efektif, jiwa organisasi yang baik pula. Ini masa-masa seperti itu karena memang mau tidak mau menjadi penggerak utama, menjadi pemimpin dalam kelompok, dalam gereja atau dalam ordonya. Ini tahapan yang sungguh-sungguh kunci. Kalau saya amati, mereka ini adalah orang-orang yang
mulai harus mendapatkan kepercayaan kunci. Kalau itu di karya pastoral gitu ya, di paroki, maka memang bisa ditargetkan bahwa kelompok ini haruslah punya pengalaman untuk menjadi pastor paroki itu ya, atau menjadi pemimpin karya itu ya, atau apa, ini harus mulai mendapat kepercayaan seperti itu. Ini penting juga untuk mereka. Tentu saja memang kondisi kapasitas masing-masing individu bisa berbeda-beda, tetapi di dalam konteks perkembangan karya apostolik dan perkembangan imamat, fungsi-fungsinya juga, ini konteks yang harus dipikirkan secara serius. Kadang-kadang juga dari pihak yang bersangkutan, dia juga perlu untuk menyadari bahwa tahapan perkembanganku itu sudah sangat berbeda dari 10 tahun yang pertama. Tahapanku ini tidak lagi suatu eksplorasi karya atau suatu pembentukan identitas. Tidak memikirkan hal itu lagi. Kita sudah berorientasi pada suatu pengembangan karya, suatu pengembangan kerasulan yang kita miliki. Tentu saja juga termasuk bagaimana karisma, spiritualitas kongregasi itu bisa dikembangkan, bisa diwartakan secara lebih efektif. Orang sudah harus berpikir mengenai itu, tidak punya persoalan-persoalan mengenai personal identitas diri, kepribadian atau apa. Kita berharap kita sudah bebas ke sini gitu ya, untuk memikirkan pengembangan karya, fungsi-fungsi imamat yang harus menjadi lebih jelas di sana. Nah, memang ada tantangan yang cukup serius juga ini ya. Kadangkala kita tidak mendapatkan bekal-bekal yang cukup di dalam proses kepemimpinan, proses penggembalaan, proses apostolik. Tidak semua hal itu sudah kita dapatkan pada formasi awal, gitu. Tidak. Maka memang kadangkala kita masih perlu untuk mengadakan formasi lanjutan. Misalnya ada kursus-kursus kepemimpinan, kursus-kursus komunikasi yang efektif, kursus-kursus manajemen yang baik, kursus-kursus pastoral digital yang baik, bahkan juga sebenarnya khotbah-khotbah yang efektif seperti apa. Ini orientasinya pada pengembangan, penajaman dari karya kerasulan kita. Dan harus sadar bahwa kalaupun kita sudah pada titik perkembangan yang matang ini, jangan berpikir kita sudah cukup, kita masih perlu berkembang terus-menerus. Demikian juga ya, saya sudah berkembang dalam arti menangani proses formasi lama sekali. Tetapi saya merasa selalu ada hal baru yang perlu dikembangkan. Kalau saya itu berkecimpung di dunia assessment gitu ya, maka saya menciptakan alat-alat ukur yang efektif juga. Terus kalau itu alat ukurnya sudah ditemukan dan saya punya data baru, maka saya berpikir mengenai program-program baru juga. Terus saya berpikir juga, wah ini saya punya pendekatan seperti ini. Saya dengar ada pendekatan lain, misalnya ada OFM, ada kemarin kita mengundang dari JM, ada Jesuit. Saya pun masih perlu juga itu memiliki perspektif yang lain. Maka jangan berpikir walaupun sudah cukup matang, sudah cukup terbentuk suatu kepribadian atau identitas imamat mampu untuk menjadi pemimpin, kita merasa tidak perlu lagi belajar. Malah sebaliknya, kerasulan kita menjadi sangat efektif, menjadi semakin menarik kalau jiwa pembelajar itu terus difungsikan, terus dihidupi. Jangan lelah belajar. Nah ini
juga merupakan sebenarnya strategi. Mengapa? Karena ada tanda-tanda bahwa di masa-masa ini banyak imam, banyak religius itu mengalami kelelahan, mengalami kejenuhan juga, gitu ya, mengalami juga seperti karya-karyanya menjadi monoton, itu saja, ini ya, itu saja. Saya kira penemuan ini memperlihatkan pada titik tertentu ada tendensi untuk berhenti belajar. Apalagi kalau kita sudah memegang posisi-posisi kepemimpinan, posisi-posisi penting itu, kita merasa seperti harus mengabadikan apa yang sudah kita jalankan supaya jalan semuanya. Waktu belajar menjadi kurang. Nah, pada waktu itulah sebenarnya momen kejenuhan, momen kemandekan itu mulai terjadi. Dan menurut data juga level burnout, yakni kelelahan pastoral, kelelahan apostolik, kelelahan mental, fisik, spiritual akibat akibat kerasulan kita sendiri itu meninggi. Pada babak yang pertama, 10 tahun pertama itu jarang sekali saya dapatkan suatu indikasi bahwa orang mengalami burnout, tidak. Tetapi ketika sudah mencapai 15-20 tahun itu level burnout-nya menjadi sangat tinggi, itu ya, sangat tinggi. Nah, barangkali karena memang ada perubahan cara mengelola imamatnya ini, gitu ya, menjadi semakin terserap oleh kerasulan, oleh tugas-tugas dan tanggung jawab, beban-beban, dan itulah yang kemudian melelahkan. Turunnya jiwa pembelajar, sehingga memang daya kreatifnya itu menjadi lemah. Secara umum pada masa-masa ini keseimbangan hidup seorang imam itu mulai tidak terpelihara dengan baik. Keseimbangan yang saya maksudkan seperti apa? Saya selalu berpikir imaman itu secara dimensional. Ada dimensi pertama tentu saja adalah spiritual. Dimensi yang memang memberikan ciri khas panggilan, ciri khas imaman, ciri khas religius, hidup spiritual. Di masa ini hidup spiritual bisa menjadi monoton, menjadi kurang kreatif juga, bahkan mandek. Nah, ini dimensi spiritual. Masih ada dimensi tentu saja apostolik yang menjadi kunci dari tahapan ini, tahap apostolik ini. Apostolik ya termasuk pengelolaan karya-karya kerasulan yang dipercayakan supaya jalan. Disitulah aku berfungsi sebagai seorang imam yang melayani, yang menggembalakan atau apapun karya kerasulan kita. Ini dimensi apostolik. Di samping apostolik kita masih memiliki juga dimensi komunitas, dimensi sosial, dimensi persaudaraan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini sangat menentukan juga kesehatan dari seorang imam. Ada dimensi komunitas persaudaraan sosial ini, dan masih juga ada dimensi personalnya. Dimensi personal itu menyangkut soal pengelolaan kesehatan diriku, kesegaran diriku. Kalau kesehatan ya menyangkut berarti pengelolaan pola-pola makan, pola-pola tidur, pola-pola rekreasi yang harus dikelola ini, dimensi personal ini. Dan tentu saja bisa ditambah mengenai dimensi lain. Tapi paling tidak 4 dimensi ini sangat menentukan. Kalau dalam diri saya, karena memang kecintaan pada dunia akademik gitu ya, maka memang masih saya tambah mengenai dimensi intelektual. Suatu pengembangan wawasan, pemahaman tentang budaya, tentang kondisi sosial, tentang tantangan-tantangan apapun juga zaman ini, untuk mengupdate diri dengan macam-macam apa yang diperlukan kita ketahui. Itu dimensi intelektual.
termasuk membaca buku-buku literatur seperti itu ya. Kadang juga buku yang di luar dari apostolik kita. Ini saya pandang penting. Maka memang saya memiliki 5 dimensi ini. Nah, ini penting sekali. Kalau kita mengetahui bahwa ada dimensi spiritual, dimensi apostolik, ada komunitas, ada personal, keseimbangan itu tidak lain adalah menjaga agar ke-5 dimensi itu jalan semuanya. Dalam praktek saya itu, saya tahu betul secara spiritual apa yang menjadi sumber kedalaman spiritual, kesegaran spiritual saya itu apa. Saya mengetahui betul itu ya. Tentu saja yang doa brevier itu kan standar ya, Ekaristi itu standar, itu bukan sesuatu yang harus saya tambahkan, itu otomatis harusnya. Tetapi yang personal misalnya saja, oh ya, saya seorang psikolog, bacaannya ya psikologi terus menerus, tapi secara spiritual apa? Maka saya masih menambahkan bacaan rohani, terus refleksi. Ini dimensi spiritual yang harus dijaga secara tetap. Terus dimensi apostolik, apa yang paling menyukakan menjadi sumber kekuatan gairah apostolik. Nah, semua itu mesti dikelola. Dalam masa tahapan umur 40 sampai 54 ini, kerap kali keseimbangan ini tidak terjaga. Saya mengamati dari banyak kasus-kasus masa gelap, masa kejatuhan, masa kacau. Para imam religius yang saya dampingi itu selalu saya tanya gitu ya, ketika mengalami kekacauan hidup, kejatuhan dalam relasi atau apapun juga itu ya. Ini dengan melihat kondisi seperti itu, disposisi imamatmu seperti apa? Pada umumnya mereka masih mengatakan, tidak hilang Romo, saya ingin terus. Oke, terus biasanya saya tanya, mengingat apa yang kamu buat yang terjadi itu begitu seriusnya, melukai orang-orang di sekitarmu. Kalau itu relasi romantis berarti melukai partner, melukai keluarganya, melukai komunitas persaudaraan, melukai gereja, melukai keluarga. Sedemikian serius, gimana kok yang serius itu bisa terjadi dalam hidupmu? Jawabannya, rupanya itu dimensi-dimensi itu kacau balau, keseimbangan itu tidak terjaga dengan baik. Entah yang sangat minimalis, hanya mengandalkan brevier saja, yang refleksi, yang doa hening, atau pengakuan bahkan bacaan rohani seperti sudah menjadi hilang. Termasuk dimensi komunitas yang lain. Ini ketidakseimbangan tidak terjadi. Nah, saya kira tantangan besar untuk para imam, para religius di masa ini adalah kembali untuk menciptakan keseimbangan hidup. Berarti kesadaran dimensi-dimensi penting dalam hidup imamat itu apa saja. Kesadaran bahwa dalam dimensi itu ada hal-hal kunci yang menentukan kesegaran, kegembiraan kita pada dimensi itu. Kesadaran bahwa itu harus dipelihara. Secara konkret kalau saya mau berbagi ya ini, saya mengetahui ke-5 dimensi itu dan apa yang menjadi sumber kegembiraannya. Kalau misalkan yang personal saja ya, saya berada di sini. Saya tahu kesehatan saya itu sangat dibantu betul oleh aktivitas jogging saya. Itu ya, jogging itu memberi saya kesegaran. Dan yang kedua itu ada badminton. Itu saya di sini saya melakukannya. Kalau saya pindah rapat ke Palembang taruhlah begitu, saya tahu bahwa ini tidak boleh saya tinggalkan. Saya maka mengambil waktu-waktu tertentu untuk jogging atau untuk badminton. Walaupun ada saat rapat itu, saya selalu menemukan waktu untuk diri saya sendiri. Nah, ini ke sana.
Kalau saya ke Jakarta, saya juga tetap tidak akan melakukannya. Nah, ini saya jaga, karena itu saya sumbernya itu. Terus juga, ini yang apostolik gitu ya. Apostolik itu sebagai seorang imam itu formator, tetapi saya tahu saya itu suka Ekaristi, tetapi dalam arti khotbahnya. Saya memang menikmati khotbah, menikmati ketika saya bisa memberikan inspirasi, baik itu yang menyegarkan, meneguhkan, atau pokoknya menggerakkan orang. Maka khotbah tidak bisa saya pandang sepele gitu ya. Ini yang pokoknya selalu menjadi sumber kegembiraan saya. Maka ya kalaupun itu di rumah formasi, maka khotbah itu akan menjadi sumber kekuatan bagi saya kalau saya persiapkan dengan baik. Kalau saya lingkungan di umat juga sama. Kalau saya pergi untuk memberikan workshop di komunitas religius, itu walaupun fokusnya pada workshop formasi, tetapi begitu saya diminta untuk misa gitu, pasti bagian khotbah ini pasti saya pikirkan dengan serius. Karena apa? Karena saya merasa di situ saya dibangkitkan. Kalau saya bisa menginspirasi, kalau saya bisa menemukan insight yang luar biasa dari Injil dan membagikannya, saya merasa dibangkitkan juga. Dan karena itu memang karena tahu ini sumber kegembiraan saya, ya saya tekuni. Dimensi lain juga begitu. Saya tahu betul sumber kegembiraan dari setiap dimensi yang membuat saya hidup, membuat saya terpelihara. Nah, pada masa ini sekali lagi kerap kali berubah. Ketidakseimbangan sering saya dapatkan, dan itu menerangkan banyak sekali kenapa banyak imam religius yang harus terkapar di dalam persoalan-persoalan yang sangat rumit, karena memang ketidakseimbangan yang tercipta dalam perjalanan hidupnya. Maka pesan untuk teman-teman semuanya itu, di masa ini perjalanan tahap 40 sampai 50 sekian ini, jangan sekali-kali kita mengabaikan keseimbangan itu. Harus kita menemukan sumber kegembiraan dalam setiap dimensi itu apa, dan tekuni, rawat, jaga baik-baik. Saya kira dengan begitu kita memelihara imamat panggilan kita. Dan berarti orang lain juga perlu ikut mengontrol kita. Kalau misalnya saya tahu bahwa saya suka badminton, teman saya tahu, maka dia itu akan bertanya, kok lama tidak badminton? Apa sakitkah? Nah, pasti itu suatu cara untuk mereka membantu saya memelihara ritmenya itu. Saya kira untuk tahapan ini saling mengontrol, saling memonitor apakah keseimbangan tercipta atau tidak, ini sangat diperlukan. Terus bagi pendamping itu ya, itu kan diperlukan juga, bukan hanya mentor pada formasi awal, formasi junior, tetapi di masa aktif ini, masa kunci ini, diperlukan juga seorang yang mampu mengenali dinamika perkembangan ini. Kalau di SE memang kebetulan saya yang menjadi penanggung jawab dari keseluruhan formasi awal sampai formasi lanjut ini, maka dinamikanya juga saya kenali dengan baik. Dan itu sebabnya juga memikirkan mengenai program-program yang diperlukan, pembaharuan seperti apa. Nah, yang diperlukan, ini diperlukan oleh seorang yang ini memonitor, memantau atau menjadi penanggung jawab dari ongoing information ini. Gitu. Tema-tema yang penting untuk digali dalam kelompok ini itu seperti apa, bisa mencari tahu dan kemudian menawarkan. Baik juga sekali-kali mengambil perspektif dari luar, itu ya, dari luar ordo, itu ya. Ini saya pandang penting karena memang
perspektif yang baik, perspektif yang luas itu membuat kita selalu punya cara, selalu punya jalan keluar gitu. Kalau kita hanya memiliki satu perspektif saja, itu membuat kita itu kurang fleksibel dan terlalu mudah untuk menghadapi persoalan. Perkayalah dengan perspektif, dengan cara-cara baru hidup religius. Saya kira itu akan membuat proses menjadi matang sebagai seorang religius itu bisa terjadi. Nah, sekali lagi seperti Petrus, kembali ya, Petrus itu mendapat pendidikan langsung dari formator utama, Yesus Tuhan. Ada waktu-waktu personal dengan Petrus, ada waktu-waktu yang juga intim dengan ketiga murid utama, tetapi ada yang bersama-sama. Cara Yesus berformasi itu sebenarnya sangat intensif, sangat padat, tetapi memang kematangan Petrus itu membutuhkan waktu. Tapi pesan untuk kita adalah sepertinya kalau orang kudus seperti Petrus membutuhkan waktu yang intens seperti itu, apalagi kita. Maka sadar bahwa kita masih perlu berproses, perlu sadar bahwa kita belum mencapai titik perkembangan yang sempurna. Kita masih terus perlu belajar, perlu mengelola, dan siap juga kalau ternyata dalam perjalanan waktu kita mengalami kesulitan. Nah, kalau kita sadar akan hal itu, kita sudah dengan sendirinya juga punya komitmen, rasa tanggung jawab untuk memelihara, menjaga satu sama lain. Saya kira itu juga aspek formatif, sikap formatif yang kita miliki untuk menjaga imamat kita. Saya kira itu poin-poin yang besar untuk saya sampaikan. Terima kasih.